Bahasa Arab Al-Quran itulah yang menjamin keautentikan dan keaslian agama Islam ini. Inilah yang menjadi rahasia kekuatan umat Islam di seluruh dunia. Ini yang tidak bisa dipadamkan oleh musuh-musuh Islam. Dan sekarang mereka pinjam mulut-mulutnya orang Islam ini untuk mengatakan, tidak penting kau belajar bahasa Arab. Atau mengatakan, saya doa tidak pakai bahasa Arab, karena Tuhan bukan orang Arab, katanya. Tidak usah bilang begitu. Anak kecil pun tahu Tuhan itu bukan orang, apalagi orang Arab. Tapi bahasa Arab itu adalah bahasa persatuan yang diciptakan oleh Allah untuk menjaga agama risalah syariat yang terakhir yang diwahyukan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Allah tidak beretnis, Allah tidak bersuku, Pak. Allah itu Rabbul Alamin, Tuhan seluruh alam semesta, seluruh etnis, seluruh suku itu Tuhannya Allah. Jadi Allah tahu semua jenis bahasa. Tapi kenapa Allah pilih bahasa Arab untuk menurunkan wahyunya, memilih nabinya dari bangsa Arab, Nabi Muhammad SAW bin Abdullah dari suku Quraisy, suku yang paling mulia dalam bangsa Arab, karena untuk menjaga kemurnian agamanya yang terakhir ini. Pak Ustadz, apa pendapatnya tentang proyek moderasi beragama saat ini? Ya, tadi saya katakan ini moderasi beragama ini, kenapa yang ditujukan itu hanya Islam saja? Semua pejabat kita yang bicara moderasi beragama ini bawa ayat-ayat Quran, seolah-olah Islam ini pelaku onar di negeri ini, seolah-olah Islam ini pembawa masalah bencana di negeri ini, yang menyebabkan banyak koruptor seolah-olah Islam. Padahal yang koruptor bukan partai Islam. Yang menyebabkan bencana-bencana ini bukan karena ulahnya umat Islam, bukan karena ulama, tapi disebabkan ulah mereka. Ya. Kenapa tidak ada moderasi agama lain? Ya, mestinya yang radikal-radikal dalam agama lain itu pun harus dimoderasi itu. Banyak penganut agama lain yang radikal juga. Tapi kenapa hanya ditujukan pada Islam? Dan moderasi itu dalam Islam sudah masuk dalam bagian dari ajaran agama. Tidak usah dirubah-rubah ajaran agama ini supaya umat Islam ini jadi moderat, supaya tidak fanatik. Ya. Contoh moderasi beragama jelas, yang diundang jadi pembicara orang bermasalah, mengatakan agama Islam ini bukan agama sempurna, tidak ada yang sempurna di dunia ini katanya. Nah, itu sudah mengingkari itu. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Dia bilang lagi, tidak ada itu kalimat la ilaha illallah jaminan masuk surga, tidak ada. Yang dijamin masuk surga itu orang yang mendukung persatuan antar agama-agama. Ini moderasi beragama. Ya, ini moderasi beragama yang salah arah, tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Yang kedua, apa pentingnya Pak Ustadz bahasa Arab dan mendalami ilmu agama bagi umat Islam? Ya, bahasa Arab ini penting, Pak. Kita sholat pakai doa-doa, ayat-ayat semuanya dengan bahasa Arab. Dan kita harus bersyukur kepada Allah. Bahasa Arabnya Al-Quran, bahasa Arabnya hadis Nabi adalah bahasa Arab yang suci, yang terjaga keasliannya sejak ribuan tahun yang lalu sampai sekarang, sampai hari kiamat. Sama itu bahasa Quran itu di mana-mana. Ini yang menyebabkan Islam itu menjadi kuat, menjadi hebat, tidak bisa dipalsukan. Kenapa? Kita punya Quran dengan satu bahasa di seluruh dunia. Tidak ada Quran tulisan bacaan, tulisan aksara Minang, tidak ada. Kalau terjemah boleh,
Ada aksara Quran mushaf tulisan Minang ada, tulisan Jepang, tulisan Cina, bahasa kanji, Mandarin, tulisan Afrika, tulisan mana-mana lagi, bahasa Inggris, tidak ada. Itu terjemahan boleh, tapi tulisan aksara Al-Quran, huruf Quran itu semua harus bahasa Arab. Dan itulah salah satu cara Allah menjaga agama ini tetap asli dan bisa kita temukan dari zaman ke zaman, sama itu. Sampai seorang orientalis dulu sempat mengundang Buya Hamka ke Amerika itu, ke Universitas Yale di Amerika, untuk melihat-lihat koleksi pameran Bible. Profesor orientalis ini bilang kepada Buya Hamka, "Buya," ya pakai bahasa Inggris lah ya, bukan bahasa Minang lah ya. Ini kita ada koleksi ratusan, ribuan Bible dalam berbagai bahasa. Kita temukan dalam bahasa Inggris saja, kita punya koleksi Bible yang tua itu Bible yang dipakai oleh King James, Raja James dari Inggris, tahun 1612. Itu tulisan naskah Bible-nya itu. Itu walaupun sama bahasa Inggris dengan kita sekarang ini, tapi bahasa Inggris yang di Bible tahun 1612 itu tidak sama dengan kita ini, Buya. Istilah itu tidak sama, itu satu dengan yang lain tidak sama. Sampai diteliti 15 tahun, berbulan-bulan para pakar ahli teologi dari gereja-gereja di seluruh Eropa itu untuk menetapkan ini arti maknanya. Walaupun satu bahasa dia itu kok bisa beda. Nah, itu harus ditetapkan maknanya sama, seragam. Itu sampai berbulan-bulan itu ditetapkan. Harus pakai voting lagi. Jadi menetapkan makna Quran pakai voting, pakai Bible itu pakai voting. Begitu ya kata Buya. Iya. Maka kata si profesor itu, beruntunglah tuan ini beragama Islam. Oh, kenapa kata Buya? Ya karena agama Islam ini kitab sucinya bahasa Arab. Bahasa Arabnya yang suci, asli, sama dari dulu sampai sekarang. Sudah dijelaskan maknanya, tafsirnya oleh para ulama itu. Maka Buya itu ngangguk-ngangguk. Betul. Bahasa Arab Al-Quran itulah yang menjamin keautentikan dan keaslian agama Islam ini. Inilah yang menjadi rahasia kekuatan umat Islam di seluruh dunia. Ini yang tidak bisa dipadamkan oleh musuh-musuh Islam. Dan sekarang mereka pinjam mulut-mulutnya orang Islam ini untuk mengatakan, tidak penting kau belajar bahasa Arab. Atau mengatakan, saya doa tidak pakai bahasa Arab, karena Tuhan bukan orang Arab katanya. Tidak usah bilang begitu. Anak kecil pun tahu Tuhan itu bukan orang, apalagi orang Arab. Tapi bahasa Arab itu adalah bahasa persatuan yang diciptakan oleh Allah untuk menjaga agama risalah syariat yang terakhir yang diwahyukan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Allah tidak beretnis, Allah tidak bersuku, Pak. Allah itu Rabbul Alamin, Tuhan seluruh alam semesta, seluruh etnis, seluruh suku itu Tuhannya Allah. Jadi Allah tahu semua jenis bahasa. Tapi kenapa Allah pilih bahasa Arab untuk menurunkan wahyunya, memilih nabinya dari bangsa Arab, Nabi Muhammad SAW bin Abdullah dari suku Quraisy, suku yang paling mulia dalam bangsa Arab, karena untuk menjaga kemurnian agamanya yang terakhir ini. Nah, kita harus bersyukur. Nah, ini ada yang nggak suka itu, makanya dibuat kacau lah pemikiran orang Islam ini supaya tidak suka bahasa Arab. Bagaimana mendalami ilmu agama? Ilmu agama harus didalami, ya. Ilmu agama ini harus didalami. Semakin orang mendalami ilmu agama, dia semakin baik, semakin bijak, semakin soleh. Yang liberal, yang ekstrim, yang ngebom itu yang tidak paham ilmu agama yang mendalam itu, ya. Nggak paham dia ilmu agama yang dalam. Karena itu dia berbuat keliru, berbuat salah. Kenapa orang berbuat salah dalam beragama? Karena tidak mendalami ajaran agama. Kalau dia mendalami agama, insya Allah kita akan lihat orang-orang hebat seperti Buya Hamka, Buya Muhammad Nasir, Isa Ansari, Wahid Hashim, seperti Kiai Ahmad Dahlan, Kiai Hashim Asy'ari itu
Mereka membangun negara dan bangsa ini dengan ilmu agamanya yang benar, yang lurus, yang dalam, sehingga mewariskan kepada kita negara dan bangsa yang besar ini untuk kita makmurkan dengan aturan-aturan syariat Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita udah selesai pengecoran rooftop ya. Itu apa? Tangga buat ke bawah. Yang ini di atas buat toren 2 biji. Ini semua udah dikeliling tembok. Ya, ini untuk lantai paling atas buat futsal, buat jemuran, buat apa, tanaman hidroponik juga ntar insyaallah ya. Terus support ya teman-teman. Alhamdulillah terus selesai pengecorannya semuanya ya. Ini progres kita terbaru, dan jadi buat olahraga, buat utilities ya, multiguna. Nah, kita turun sini semua. Ini lantai 3. Ini untuk asrama ya, untuk kamar-kamar, dan nah di situ musola. Nanti di situ musola ya. Ini kamar-kamar dan musola buat santri-santri tahfiz kita insyaallah. Nah, ini lantai 2 kita turun. Ini untuk kelas-kelas ya. Kelas-kelas tahfidz, kelas-kelas tadabbur. Insyaallah mau udah jadi. Alhamdulillah berkat dukungan antum semua. Nah, tinggal ke bawah, di sini buat aula. Aula semua di sini ya. Mohon doanya terus, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan cepat jadi finishing. Kira-kira finishingnya ini butuh 1,5 M lagi ya, mudah-mudahan. Al-Fatihah.